supaya haulan gurunya ada kenang-kenangan. Haulan ini mengenang guru. Kita dapat ilmu satu dari beliau, yaitu di sujud terakhir beliau memberikan amalan Rabbil firli. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih wa karena Rasulullah dibimbing oleh Allah dengan melewati Jibril, maka selamat dari Yahudi dan Nasara. Namun mereka selalu berusaha, walan tarda angkal Yahudi dan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Kada senang kata Allah orang Yahudi, orang Nasrani, sehingga kamu mengikuti gaya mereka. Iya kan? Orang Islam bina menuruti gaya-gaya Yahudi, gaya Nasrani, ya kan? Orang berzikir, inya bernyanyi, ya. Nah, orang berselawat, inya berjoget, dan sebagainya. Orang minum yang halal, dia minum yang haram. Orang Muslim berpakaian menutup aurat, digodanya dengan pakaian-pakaian yang membuka aurat. Orang Islam diajarkan oleh Rasulullah cara bergaul yang baik, laki-laki dengan perempuan tidak boleh bergaul bebas. Mereka mengajarkan pergaulan bebas dan seterusnya. Mereka tidak senang kecuali kalian mengikuti gaya-gaya mereka. Maka kita wajib bertahan, jangan sampai menuruti gayanya mereka, gauliannya. Apapun cara berpakaian, cara bergaul, cara berbicara dan sebagainya, kita ada punya ikutan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah dipanggil lagi. Nama memanggil ini imra'ah dunia. Hasiratan, membukai akan tangannya. Wa 'alaiha min kulli zinatin, dan atas diri perempuan dan lengannya tadi banyak perhiasan. Ini tadi galangnya banyak, utasnya banyak, kalungnya banyak, bonenya, antingnya banyak. Bungas banget dirinya tadi. Nah, memanggil Nabi Muhammad, ya Muhammad, unzurni, wahai Muhammad, perhatikanlah aku. Namun dengan bimbingan Jibril, Rasulullah meneruskan perjalanan. Ditanya, man hadhihi ya Jibril, siapa itu perempuan tadi? Kata Jibril, itu adalah dunia. Dunia itu ad-dunya hulwatul hadra. Dunia itu manis dan indah. Dunia itu manis dan indah. Siapa yang kada ketujuh manis, siapa yang kada ketujuh bungas indah, pasti senang dengan yang manis, senang dengan yang bungas yang indah. Itulah perumpamaan dunia. Kadang-kadang manusia tergiur dengan dunia, kadang-kadang manusia itu terganggu ibadahnya karena dunia, terhalang ibadahnya karena dunia. Menurut Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, awaikul ibadah itu ada 4. Pertama, ad-dunya. Maka orang tidak akan bisa beribadah karena diganggu oleh dunia. Orang terhalang oleh beribadah kepada Allah kadang-kadang karena dia sibuk mengurusi dunia. Banyak orang yang pada sembahyang, kenapa? Haul menggawi dunia. Dia tidak bisa hadir majelis taklim, kenapa? Dia sibuk dengan dunia. Dia tidak bisa baca sholawat, kenapa? Dia sibuk mengurus dunia. Dia tidak bisa mengamalkan istighfar, kenapa? Dia diganggu oleh dunia. Dia tidak teramalkan tasbih, amalan bulan Rajab. Dia kenapa? Karena sibuk dengan dunia. Jadi awalul ibadah diantaranya adalah hubbud dunia. Itu menurut dalam Minhajul Abidin. Haul kada sibuk, ya, kada bisa lagi ibadah kepada Allah. Padahal kalau dia bahagia di dunia paling lama 100 tahun, sementara nanti sengsaranya di akhirat
tidak ada batasnya lagi. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka, mereka kekal di dalam surga. Akhirat itu namanya sudah akhir, tidak ada lagi akhir setelah akhir itu. Itulah disebut yaumil akhir, hari yang sudah tidak ada batasnya lagi, diganggu oleh dunia. Awaikul ibadah ad-dunya. Kemudian Rasulullah berjalan lagi, dipanggil lagi oleh seorang laki-laki yang tua, dipanggil lagi oleh laki-laki yang tua. Lalu Jibril meneruskan perjalanan Nabi. Ditanyakan oleh Rasulullah, wahai Jibril, mana aja, siapa ini? Itu aduwullah, syaitan aduwullah, syaitan aduwullah. Nah, ini mengganggu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hendak beribadah, biasanya diganggu oleh syaitan. Berbisik dia ke dalam nafsu kita. Jadi syaitan itu berbisik. Kalau orang hendak beribadah sampai Allahu Akbar, ayo sembahyang, ayo sembahyang. Nah, ini di dalam hati ada khatar malaki, ada khatar syaitani. Dalam kitab itu Minhajul Abidin, Ihya Ulumuddin, ada geretek malaikat, ada geretek syaitan di hati kita ini. Jadi di hati kita ini ada dua mikrofon ini. Nah, ada mikrofonnya ini tempat berbisiknya malaikat. Ya, malaikat, ayo saya kasih sembahyang, orang sudah adzan. Dibisiki oleh malaikat kepada hati yang sebelah kanan ini tadi. Yang sebelah kiri syaitan berbisik lawan nafsu. Ujar syaitan, kenagin dulu, waktu johor masih panjang, tuntung akan dulu berjualan, kena hanya sembahyang. Nah, mana sembahyang, kenagin dulu sampai ada sembahyang. Itu khatar syaitani, geretek syaitan. Ini berdua nih perang terus di dalam hati manusia. Tadi guru Sayyidul Rahman dikatakan siapa yang hendak membantu, lalu malaikat berdahulu berbisik lawan akal di dalam batin. Ujar si malaikat, bari 1 juta, sumbang dengan 1 juta. Khatar malaki itu. Lewat itu berbisik ulang syaitan. Ujar syaitan dalam nafsu 500.000 ya. Dikurangnya lamun kawan tengahnya, jangan banyak aja yang membantu yang lain. Ujar si iblis, banyak aja yang membantu itu guru saya kurang pentingnya kemana-mana, banyak aja yang membantu, kalau usahain. Itu bisikan syaitan yang kedua. Padahal pertama tadi begitu banget, balik 1 juta, sebenarnya 500 saja gitu. Begitu orang ada usaha gitu. Itu khatar syaitani adanya kepada nafsu tadi. Disebutlah itu waswas dalam kitab Minhajul Abidin. Yang dari malaikat ini berbisik disebut ilham. Malaikat ini tadi, yang syaitan tadi berbisik disebut waswas. Ini perang, dua metropol ini perang terus. Apa aja tuh? Nah, hendak digawe kan? Kita tulakan ke majelis ilmu. Ujar malaikat berkhatar di dalam hati kita ini. Ujar syaitan, minggu ini kita haur lagi. Haur. Karena datang minggu ini haur. Ujar syaitan, awal nafsu tadi, haur sampai mati. Haur terus. Nya kada beambihan haur tuh, lihat dia biar rabung tuh menyana-gana tuh keluar ulang, ya kan? Gana jadi paling keluar ulang, rabung itu mencak tinggalan ulang kawan. Nah, gitu. Nangga itu khatar syaitani adanya, geretek syaitan. Ya, ada guru berbisa, guru sekumpul dulu. Ya guru ada seorang nih. Guru umpat mengaji nih majelis, hadir majelis, guru doakan guru
ini ulun anak ulun halus lagi namun anak ulun gak ulun umpat guru duduk di majelis biasa itu ini mudah-mudahan sikap sehat anak kamu gana sudah kamu pulang tahun dudi kenapa kamu kada congol-congol di majelis kada nongol-nongol kada umpat guru aja nampian doakan santukan nah sudah bahalus pulang guru aja betul semua bahasa pulang iya sudah habisnya itu alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir melalaikan kamu untuk zikrullah untuk beribadah kepada Allah karena takasur hendak berbanyak-banyak dunia hatta zurtumul maqabir sampai kamu masuk ke alam kubur hatta zurtumul maqabir ziarah ke kubur ya masuk kubur mati artinya kalla sawfa ta'lamun kena nyawa tahu Allah ta'ala tahu atau kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun tahu kena nyawa tahuan aja ya Allah ta'ala dihamdi-hamdi kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun summa latus'alunna yawma idzin anin na'im kemudian nanti kamu ditanyakan oleh Allah di akhirat tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Kamu diberi kesehatan, kemana menggunakan kesehatan? Kamu diberi umur, kemana menggunakan umur? Kamu punya masa muda, kemana menghabiskan masa muda? Kamu punya harta, dari mana kamu dapat, kemana kamu menggunakan? Kamu akan ditanya summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Oleh sebab itu orang yang mati ke dalam kubur Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin mengerjakan amal-amal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Yang kemarin aku tidak sholat, aku mau sholat. Yang kemarin aku tidak hadir majlis taklim, aku mau hadir majlis taklim. Yang dulu kemarin aku tidak mau bersedekah, sekarang aku ingin bersedekah. Yang dulu aku tidak mendidik anakku, aku ingin mendidik anakku. Yang dulu aku tidak mengajari kepada istri-istriku, aku ingin kembali ke dunia mengajari istriku, dan seterusnya. Semua mereka ingin kembali. Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan. Ya Allah, muliakan ulun ke dunia. Ulun hendak beramal ibadah, beramal saleh. Wajar Allah Ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak bisa, itu hanya omong kosong kamu saja. Awalam nu'ammil ma yatadzakkaru bihi man tadzakkar. Bukankah kalian sudah kuberikan umur yang mana orang seumur kamu dia sudah sadar, dia sudah taubat kepada Allah, dia sudah kembali dari kesesatannya, dia kembali dari kemaksiatannya, dia sudah ingin menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia yang seperti kalian. Sudah sama kalian, sekian puluh tahun aku berikan usia kepada kamu. Kenapa orang-orang sudah kembali, orang sudah sholat, orang sudah beribadah, orang sudah hadir majlis taklim, orang sudah menggunakan hartanya di jalan Allah? Kenapa kamu selama itu tidak seperti mereka? Padahal umur kamu sama dengan mereka, kesempatan kamu sama dengan mereka, waktu kamu sama 24 jam. Tetapi kamu tidak sempat waktu kamu untuk kamu gunakan kepada amal-amal saleh. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Awalan nu'ammirkum ma yatadzakkaru bihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Sudah datang kepada kamu peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, ceramah-ceramah, kiai-kiai menasihati, para habaib, para ulama sudah nyampaikan nasihat, tetapi kamu tidak mau mengikuti nasihat mereka. Tidak akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia. Maka gunakanlah waktu yang ada, kesempatan yang ada sebaik-baiknya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu, hadiri majelis-majelis taklim. Jangan sampai kita tidak menghadiri seminggu sekali, seminggu 2 kali. Luangkan waktu kita untuk memperbaiki bekal-bekal akhirat kita. Mungkin amal kita, sholat kita, wudhu kita, ibadah kita, sedekah kita yang dulu tidak baik, kurang baik, sekarang kita perbaiki, kita sempurnakan di masa-masa yang akan datang, dan bertobat kita terhadap kesalahan dan kelalaian masa lalu kita. Insya Allah kita diterima oleh Allah taubatnya. Seluruh orang yang bertaubat, Allah gembira menerima taubat orang yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ulun menyampaikan pesan guru sekumpul.
bila sembahyang jadi ulun dilajari waktu itu membaca di sujud terakhir supaya haulan gurunya ada kenang-kenangan. Haulan ini mengenang guru. Kita dapat ilmu satu dari beliau, yaitu di sujud terakhir beliau memberikan amalan Rabbil firli wal walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ini dibaca adalah ayat Quran. Ayat Quran di surah Nuh, kalau pada salah ayat 28 kalau pada salah. Ya. Dibaca di sujud terakhir sembahyang 5 waktu. Tambahan ini ulun diberi oleh guru dan ulun sampaikan kepada sampean berataan di sini supaya menjadi jariah, menjadi amal, sehingga artinya kita kembali dari haul ini ada dapat satu yang berhubungan dengan almarhum guru kita, guru sekumpul. Di sujud terakhir Rabbil birri wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa ibu bapakku, dan ampunilah orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam rumahku. Siapa aja, bila orang itu masuk ke rumah ulun, ya Allah, ampuni dosanya. Rabbil firli, ampuni dosaku. Wali walidayya, ampuni dosa ibu bapakku. Waliman dakhala baitiya, dan bagi orang yang masuk ke rumahku, mukminan, asal orang beriman, masuk ke rumah ulun, ampuni dosanya ya Allah. Itu doa di dalam sujud, di antaranya ulun yang diberi oleh guru ini, guru sekumpul yang kita peringati haulnya pada malam hari ini. Sehingga kalau kita sembahyang membaca itu kita ingatlah guru, karena kita belajar, pian belajar ulun belajar guru ini. Nah insya Allah itu ada ngarannya sudah silsilahnya, sanatnya, sandaran ulun guru ini. Bacaan itu dalam sembahyang dia ambil ulun. Nah berarti amalan kita sudah muttasil sampai kepada guru. Dan ini salah satu di antara amalan Syekh Saman Al-Madani. Sehingga di dalam manaqib Syekh Saman Al-Madani itu disebutkan, barang siapa yang masuk ke rumah kami dan kalanggar kami, maka diampuni Allah Ta'ala dosa-dosanya. Kenapa jadi seperti itu? Syekh Saman berkata, siapa masuk ke rumah kami, kalanggar kami, karena beliau mengamalkan Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiya. Ya Allah, ampuni aku, ampuni ibu bapakku, ampuni orang yang masuk ke rumahku atau kalanggarku. Itu kita ziarah ke rumah orang soleh, banyak dosa kita yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ziarah ke sekumpul, masuk ke langgar Ar-Raudhah, sembahyang di situ, sembahyang duha, sembahyang zuhur, itu ada berkah di situ. Bisa dengan sebab itu Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, karena mereka ini memohon kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku, ampuni ibu bapakku, ampuni orang yang masuk ke dalam rumahku. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita lakukan pertemuan kita malam ini. Salah hilaf ampun maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.